Guys, kalau saya bilang nih di luar tuh kayak gedung Madinah ya, ada payung-payungnya ya, kayak gitu. Suasana di sore hari. Tuh, tuh masjidnya tuh yang ada warna coklat-coklat. Nah, itu dia masjidnya. Oh, deket makam ya, makam Sultan. Oh, ini dia guys, tempat pemandian putri. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi saya dengan Dunia Esi Adventure, juga Esi Wisata Kuliner, guys. Sekarang saya ada di museum daerah Serang nih. Nah, karena saya datangnya udah kesorean, jadi museum Bantennya tuh udah tutup, guys. Nah, sekarang saya mau bereksplor yang di daerah luarnya aja, guys. Kira-kira ada apa aja ya, guys ya? Yuk ikutin saya, yuk, guys. Ayo guys, kita bereksplor. Nih jalannya lumayan ya guys. Kita parkirnya di situ tuh, di dalam museum tuh. Tuh guys, mobil kita tuh deket pick up. Dititip di situ, jadi kita sekarang ke sini. Nah guys, sekarang saya penasaran. Saya pengen menuju ke tempat Keraton Surosoan Serang, Banten. Ayo guys. Ini kita jalan sore-sore nih guys. Kita kesorean nih. Tadi kita mau mampir ke museum. Tutup guys. Nyampe sini jam 5 sore. Ternyata tutupnya itu jam 3 guys. Jadi bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Nah saya dari Jakarta nyampe sini itu jam 5 guys. Karena berangkatnya aja jam 11. Ayo guys. Mungkin nanti kalau ada waktu next time kita akan masuk ke museumnya guys. Karena kita udah kesorean, jadi ke explore yang di luarnya aja dulu. Ayo guys, lanjut. Jadi di sebelah saya nih guys, nampaknya ada taman untuk bersantai-santai. Di sana juga ada taman tuh ya, untuk bersantai-santai. Tempatnya juga enak banget, kelihatannya sejuk. Terus ada tulisannya Kesultanan Banten guys. Nah ini kita menuju ke sana guys. Kita menuju ke luar area Keraton Surosoan. Tuh banyak yang pada duduk-duduk ya guys, duduk-duduk santai, menikmati suasana di sore hari. Pemandangan yang indah, penuh dengan pepohonan, taman-taman yang indah tuh guys. Ini adalah area Kesultanan Banten guys, yang ada di Serang. Luas ya. Ini baru sekitar sini guys, belum yang depan sama yang belakang tuh luas banget. Tapi di sana ada makam juga tuh guys, makam sultannya. Saya pikir tadi pesantren, pas saya tanya ternyata itu adalah makam sultannya guys. Nah, tuh. Welcome to Sultan Banten. Ayo guys, kita kejar waktu guys, takut keburu gelap karena ini udah hampir setengah 6 ya. Kita datangnya kesorean banget ini guys. Dadakan, nggak planning, karena kan kemarin kita habis pulang dari Jogja, terus langsung eksplor ke daerah Serang. Besok baru kita ke tempatnya KDM, tempatnya Pak Deddy Mulyadi. Nah sekarang kita ada di Serang dulu nih guys, explore. Guys, sekarang kita mau masuk ke dalamnya keraton.
area keraton. Nah, ini kita masuk ke dalam sini. Cuman kita agak muter nih. Ayo guys. Ini bisa juga untuk berfoto-foto ya, bawa keluarga. Guys, pintu dikunci. Tapi katanya ada celah di bawah. Katanya kita harus masuk sini, cuma hati-hati nih. Lihat kaki bawah, takut ada ular. Bismillah. Assalamualaikum. Permisi. Sini guys. Oh. Guys, saya nggak berani lewat terowongan sini karena ini dikunci. Karena tidak beretika kalau saya nerobos ke bulungan itu ya. Kita lewat jalan depan aja nggak apa-apa, kita muter. Ayo guys. Jadi bangunannya itu kayak bangun kerajaan zaman dulu ya guys. Ini kayak buat penjaga benteng. Guys, saya udah sampai di Sultan Surosoan. Saya udah sampai di Sultan Surosoan, daerah Banten guys. Welcome. Ini taman-tamannya ya. Nah, ini taman-tamannya nih, Keraton Surosoan. Nih guys, kita masuk ke taman. Tapi saya nggak tahu nih tamannya masuknya dari mana ya guys. Ditutup semua. Guys, sekarang saya ada di Masjid Agung Banten nih. Karena berhubung saya nggak bisa masuk, ya udah kita explore di luar aja. Karena kan harusnya pakai kerudungan, karena dunia B nggak pakai kerudungan, jadi kita nggak bisa masuk guys. Yuk. Guys, kalau saya bilang nih, di luar tuh kayak gedung Madinah ya, ada payung-payungnya ya. Kayak gitu, suasana di sore hari. Tuh masjidnya tuh yang ada warna coklat-coklat. Nah, itu dia masjidnya. Oh, deket makam ya, makam Sultan. Oh. Mungkin nanti kalau ada waktu lagi, kita balik ke sini lagi untuk mengeksplor lebih lengkapnya lagi guys. Ayo. Guys, setelah kita tadi berkeliling, ketemu juga nih pintu masuknya nih. Yuk kita lihat yuk dalamnya kayak apa sih. Nah, ini dia gerbangnya, kita baru nemu guys. Lumayan keringetan guys, jalan kaki 45 menit. Oh, kayak gini ya. Kayak reruntuhan bangunan zaman dulu guys. Kayak kerajaan atau apa ya? Coba kita ke sana yuk. Kayak kerajaan zaman dulu ya. Coba sini guys. Nih guys, yang kita injek nih. Ini kayak bangunan ini ya, kerajaan. Seperti ini guys. Jadi ini kayak bangunan ya, kayak kerajaan ya guys. Tuh. Ya.
Ayo guys, kita coba lihat sampai depan aja yuk, karena udah mau maghrib guys. Ya? Oh, mau ditutup ya Pak? Oh, ya guys, mau ditutup. Jadi kita balik lagi ke depan. Mau lihat sih. Oh, tapi udah ditutup. Oh, sebentar ya Pak ya. Makasih Pak. Nanti bisa nggak Pak tungguin sebentar? Bisa ya. Makasih Pak. Iya, makasih Pak. Tempat pemandian putri guys. Di mana ya? Oh iya. Jadi ini adalah tempat pemandian putri guys. Putri. Ini dia guys, tempat pemandian putri. Yuk, kita balik lagi guys, karena udah mau maghrib. Let's go. Sudah Pak. Iya Pak, tadi dadakan, udah gitu kesorean. Nanti Ke daerah Serang kita Pak. ya, makasih Pak. Nah, ini saya ketemu sama Ibu nih. Saya mau nanya-nanya nih tentang sejarahnya yang di sini yang tadi kita masukin ya guys. Halo Ibu. Iya. Ibu namanya siapa? Ibu Kasna. Ibu Kasna. Ibu Kasna. Ibu Kasna. Iya. Lihat kamera Bu, Ibu Kasna. Ibu udah lama di sini Bu? Alhamdulillah jualan udah kurang lebih 4 tahun. Oh, udah lama juga ya Iya, guys, Ibu 4 semenjak tahun. Banten dibangun. Oh, semenjak Banten dibangun guys. Ini sejarahnya gimana nih Bu? Boleh dijelasin sedikit Bu tentang ini? Iya, konon katanya kata yang di museum pemandu yang suka nerangin ya Ibu ikut keliling jarak ke dalam ngasong kata pemandu. Ini tuh dulu ini namanya benteng katanya, istilah orang sekarang mah pager ya, kalau zaman dulu benteng. Ini namanya benteng Surosoan. Benteng Surosoan ini diambil namanya dari katanya mertuanya Sunan Gunung Jati itu namanya Mbah Surosoan. Jadi dibikinlah nama benteng Surosoan. Kebetulan dibangun juga pada 1 Suro. Oh, Dulunya itu didirikan 1 Suro Muharram, bulan Suro. Jadi benteng Surosoan, di dalamnya itu dibikinlah istana buat Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin kan anak dari Sunan Gunung Jati ya. Sunan Gunung Jati kan dari Cirebon. Itu agama tuh menyebarkan agama Islam di Banten. Setelah punya anak, didirikannya lah keraton Surosoan ini. Setelah anaknya gede, Sunan Gunung Jati punya anak Sultan Hasanuddin, diangkat menjadi raja. Setelah diangkat jadi raja, dibangun keraton di sini ya. Terus udah jadi kesultanan.
Sunan Gunung Jati balik lagi katanya ke Cirebon. Jadi yang memimpin kerajaan di Banten pertama yang jadi raja di kerajaan Banten itu yang memimpin adalah Sultan Hasanuddin, anak pertama dari Sunan Gunung Jati. Oh, jadi kisahnya ini adalah Iya. anak raja pertama dari Sunan Gunung Jati. Iya. Oh, namanya terbentuklah Sultan Hasanuddin. Iya. Tapi ini namanya kerajaan apa bu namanya? Suroso ya. Keraton Surosoan. Keraton Surosoan. Karena terbangunnya dari malam Suroso. Saat tanggal 1 Satu Suro gitu guys. Nah, kalau yang tadi kita masuk itu Bu, itu bangunan apa sih Bu? Itu bekas keraton karena dulunya keraton megah sama aja kayak keraton Sunan Gunung Jati juga di Cirebon. Iya. Tapi karena zaman dulu tuh ada peperangan sama Belanda sama Portugis katanya. Lalu hancurlah kerajaan Banten ini kalah. Jadi dihancurin oleh Belanda. Materialnya katanya dibersihin dibawa ke Serang buat dibikin kantor Belanda juga di Serang. Jadi tinggal pondasi-pondasi keratonnya doang. Setelah keratonnya dihancurkan, setelah kalah lalu dihapus sama Belanda, sudah nggak ada lagi kesultanan setelah keturunannya. Oh, jadi kita tuh dulu dijajah guys, zaman dulu sama Belanda. Jadi kerajaan ini dulunya memang ada di sini karena kita berperang dijajah Belanda. Jadi kerajaannya hancur gitu ya Bu ya. Kalau untuk yang air yang tadi di sebelah sana tuh air apa ya Bu ya? Di dalam banyak juga kolam-kolam yang namanya kolam Roro Denok. Itu adalah tempat pemandian para putri-putri raja. Kalau istilah Jawa tuh Roro itu cantik. Jadi tempat pemandian putri-putri cantik. Putri-putri cantik gitu ya. ya. Jadi kalau dulu tuh manggilnya Putri Denok gitu. Jadi sampai sekarang terkenal namanya kolam Roro Denok. Ada lagi sebelah ujung selatan pinggir tembok tuh kolam Pancuran Emas. Itu tempat khusus pemandian raja. Makanya disebut kolam Pancuran Emas karena kerannya juga terbuat dari emas. Waktu zaman dulu kerajaannya gitu. Kalau di luar ini namanya Sri Manganti. Karena ini adalah taman tempat tamu-tamu raja sebelum bertemu raja. Jadi pada di luar dulu di Taman Sri Manganti ini pada nunggunya setelah dipanggil satu persatu masuk barulah diterima raja baru masuk ke dalam. Jadi ini tempat untuk para tamu yang menunggu namanya izin Taman dari Sri raja. Manganti. Sri Manganti tempat ini guys. Tempat kalau pendatang baru mau ketemu raja nunggunya di sini dulu guys. Gitu. Kalau yang tadi dibilang tempat pemandian raja tuh gimana tuh Bu secara yang di sana? Sumur, ada sumur di sudut sana. Ada gua sedalam 3 meter di pojoknya di sudutnya Iya gua 3 meter dalamnya. Itu tempat semedi raja gitu. Ada juga gua tiap sudut ada. Tiap sudut tuh ada. Yang itu kalau yang masuk yang tadi terowongan itu bukan Bu? Ya itu terowongan itu namanya gua itu. Itu tempat semedi raja sama di luarnya itu. Di luarnya itu sumur itu tempat semedi juga. Jadi sekarang buat mandi itu masyarakat umum juga pengunjung pada mandi di situ mencari minta berkah, minta karomah kesultanannya dari sultannya gitu. Iya Bu. Iya mintanya sama Allah yang kuasa, tapi mudah-mudahan dapat karomahnya gitu. Amin. Iya. Jadi di sana tuh dulunya bekas betapanya tempat semedinya Sultan Hasanuddin yang ada gua setinggi sedalam 3 meter. Wah 3 meter tinggi guys. Iya dalam tinggi. Jadi kita kalau masuk tuh 3 meter guys. Tadi kita belum sampai ke situ ya guys ya. Nggak masuk ya. Belum Bu, belum. Karena kan galak kesorean. Iya. Mungkin nanti ya guys ya kalau kita ada lain waktu kita ada jadwal ke situ lagi. Kita coba masuk ke situ ke video yang dalam 3 meter guys tempat semedinya Sultan. Terus setelah itu apa lagi Bu? Dan di setiap sudut ini juga dulunya ada semacam kamar kecil tempat mengintai Belanda tuh di atasnya tuh apa namanya ya? Lupa Yang sekarang benteng. udah pada roboh. Benteng ya Bu. Udah pada Menara. roboh. Bukan menara namanya tuh. Benteng atau menara Bu? Di atas bentengnya tadinya ada tiap sudut ada kamar-kamar kecil tempat pengintaian Belanda waktu zaman penjajahan sama untuk
apa nyimpan senjata-senjata juga di situ. Oh. Sekarang udah pada roboh, udah pada hancur ya. Udah pada hancur ya, pada itu Bastion, sejarah banget iya. ya, bastion ya. Namanya bastion. Setiap bastion. sudut, 4 sudut benteng ini ada bastionnya. Setiap bastion itu ada di bawahnya itu, dan di bawah bastion itu setiap sudut ada gua itu ya buat penyimpanan, misalkan bekalan gitu, makan-makan atau senjata-senjata. Kalau di atasnya buat prajurit mengintai gitu. Mengintai kalau takut ada musuh datang, gitu ya. Oh, sekarang bastion. udah pada hancur, udah nggak ada keempat-empatnya bastionnya. Namanya bastion katanya. Bastion namanya guys, benteng tempat untuk mengintai para penjajah. Jadi untuk berjaga-jaga kalau ada penjajah datang, Kayak kita udah melihat kelihatan dari bastion bentengnya itu ada kamar khusus tempat penyimpanan senjatanya juga guys. Tapi sekarang benteng bastionnya itu udah hancur. Iya. Karena udah lama ya Bu ya. Iya, Udah karena udah 500 tahun lebih. 500 tahun lebih guys. Saya juga, Iya. ibu juga tahu dari yang ahli sejarah sering apa ngasih tahu ke mahasiswa gitu ya. Iya. Jadi ibu ikut nimbrung karena ibu punya anak Nimbrung. sekolah biar Iya. masa diamnya di Serang di Kerajaan Banten tapi dia nggak tahu sejarah sejarah. Banten. Jadi buat nanti pulang ke rumah diterangin ke anak, oh iya mah kata anak ibunya itu karena masih pada sekolah juga. Iya anaknya. betul Bu. Ini seru sekali nih hari ini Iya. kita bikin episode tentang sejarah Banten guys di sini Iya. di Serang di kerajaan apa Bu namanya? Kesultanan Banten. Kesultanan Banten. Nah, Betul, ibu kesehariannya tuh dagang gini guys. Iya. Karena tulang punggung keluarga, Iya. suaminya udah 4 tahun kena penyakit seperti Oh ya Allah. Oke Bu, terima kasih atas penjelasan tentang sejarahnya. Ini cukup sekali untuk permisah yang nonton video ini, sangat berguna sekali wawasannya tentang Ibu sejarah juga ini. seneng. Terima Ibu juga kasih. seneng Iya. sepengetahuan. Cuman ya tahu segitu aja gitu dengar-dengar dari itu karena ibu juga belajar dari pemandu-pemandu dari sini juga gitu, dari museum keperbakalaan juga sering ya. gitu ya, ada yang nerangin jadi ibu ikutnya ke sana aja. Iya. Tahunya dari situ, ikut belajar juga tiap hari gitu biar tahu sejarah tempat sendiri gitu, ada kerajaan zaman dulu itu. Karena ibu juga nggak tahu, cuman taunya dari cerita sama ini bekas-bekasnya doang, doang, reruntuhannya doang gitu. Iya. Oke Bu, terima kasih. Saya untuk sejarah ini saya udah cukup jelas pada permisa. Oke guys, sekian dulu dari video ini, kita tutup. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa kasih komen and subscribe. Dadah. Assalamualaikum Bu. Dadah Bu. Dadah.